Ini artinya mohon maaf lahir batin, ya kan. Tapi kalau kita menjalankan pekerjaan kita ya dengan keilmuan luar biasa, kata Nabi, man lam yabda amalahu bi basmalah fahuwa aqta. Siapa yang tidak memulai pekerjaannya dengan bacaan bismillah, menyebut nama Allah, fahuwa aqta, terputus. Enggak bisa dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa jadi amal saleh. Fahuwa abtar, sia-sia. Habaan mansura, bagai buih-buih beterbangan di lautan, enggak jadi apa-apa. Makanya kita begitu masuk, assalamualaikum, boleh jadi kita punya tetangganya nggak kelihatan, baru bikin dipanggil bos, ya kan, ya biar aja, tinggal WA temennya, ada kopi gratis. Di mana? Itu di meja. Punya siapa? Udah halal. Karena kita tahu kita nggak bakal balik lagi ke situ. Ketimbang teman kita akhirnya was-was, wah kopi siapa nih? Nggak ada yang punya. Cobain, lumayan. Padahal maaf, boleh jadi kopinya emang halal, tapi cara minumnya jelas tidak halal. Udah nggak tahu punya siapa. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Allah persilahkan kita duduk bersimpuh beribadah di hadapannya setelah Allah berikan kita kekuatan untuk menuntaskan tugas-tugas, tanggung jawab dan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Mulai kita sampai di kantor kita, turun dari kendaraan, masuk ruangan, bahkan hingga laporan keuangan, semuanya akan inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang tersirat maupun tersurat dalam hati kita. Maka mari sama kita bersyukur kepada Allah dengan sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, maka diganti 10 kali. Bahkan innalillahi malaikatun siyah. Allah punya bala tentara namanya malaikat siyah. Malaikat siyah ini SK-nya cuma 1. Ngapain? Mencari yaruduna salamakum, mereka yang berselawat kepada Rasul. Karena selawat bukan hanya kita yang ada di sentra mandiri, tapi selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan hanya kita, tapi Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasul. Hanya saja kita manusia kelihatan bisa diraba, selawatnya banyak. Di antaranya dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita jarang berdiskusi bagaimana malaikat bersalawat kepada Nabi. Kalau salawat kita ya tadi barusan, kadang-kadang pulang kantor kita dengar salawat tibil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha.
Itu resep kita kalau mau sehat kerja. Enak pikirannya, tibil qulub. Nyaman corporate culture-nya, tibil qulub. Awal bulan, akhir bulan, tibil qulub. Suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, enak nggak enak, perintah atasan ataupun kerja bareng kita dengan rekanan, tibil qulub. Tapi kalau badan kita emang harus dijaga. Wa'afiyatin abdani wa shifaiha. Badannya harus dijaga, tidak makan yang haram, tidak mendekati yang syubhat. Agar apa? Afiyatil abdan, dia terus terjaga. Karena fungsi kita bekerja diantaranya adalah liyakumna sulbahunna, agar tulang rusuk dan tulang belakang ini tetap bisa tegak. Ya. Tulang yang paling bengkok, a'wajaha a'laha, ini yang paling bengkok. Tapi yang paling menentukan liyakumna sulbahunna, tulang belakang kita ini. Maka salawat malaikat kepada Nabi dengan mendoakan kita umatnya, hafaz bihimul malaika. Malaikat membentangkan sayapnya mendoakan kita yang bekerja karena memulai dengan bacaan bismillah. Lalu bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Ternyata begitu banyak ulama yang mengabarkan kita cara Allah bersalawat kepada Nabi dengan memberikan keistimewaan kita kepada umatnya. Berangkat kerja biasanya macet, ini lancar. Tadi alhamdulillah saya habis seminar di UIN, berangkat udah jam 11, alhamdulillah. Ngelihat map 39 menit berangkat aja. Udah gitu kelewatan gerbangnya. Ya, syukur alhamdulillah, ada yang baik banget. Satu pakai baju hijau, satu pakai baju oranye. Waduh, muter jauh Pak. Balik lagi ada polisi. Udah kiranya kiri, nemu lagi. Ikutin aja kiri, alhamdulillah. Itu cara Allah bersalawat kepada Nabi. Kita dikasih kemudahan. Badan gak enak, ya kan, tapi harus ada dinas luar kantor, berangkat aja bismillah ya, karena ada tugas yang harus diselesaikan, maka nanti Allah berikan kemudahan. Maka sekali lagi setelah kita bertahmid, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulnya, maka yang ketiga adalah laisa minna man lam yarham sabirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan kata Rasul mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka yang sama kita muliakan, kita hormati seluruh jajaran pimpinan di sentra Mandiri. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan tentunya karyawan dan pegawai yang kemudian syukur alhamdulillah hari ini mulai kajian zuhurnya setelah 2 tahun. Iya, 2 tahun karena memang 2 tahun ini vakum paling kagak disebabkan karena sedan tua umur tahun 71. Jadi kita berhenti kajian diantaranya gara-gara sedan tua umur 71. Beda sama adiknya sedan tua umur 73, Corolla. Kalau ini gara-gara sedan tua umur 71 ya, tahun 71 ya, Corona ya. Apapun ceritanya, syukur alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa kita adalah al-baqiyatus sholihat, sisa-sisa orang yang sakit, sisa-sisa orang-orang yang diuji Allah, sisa-sisa orang yang diberikan ujian, pencabutan nikmat, harus mondar-mandir klinik 24 jam, harus masuk ICU, harus
di klarifikasi untuk masuk kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, bahkan sampai VVIP nggak ada kelasnya, tutup, kamarnya nggak ada, kita pun harus pulang. Saya rasa kita semua pernah mengalami ini, ya paling kagak klinik 24 jam dah, ya. Tapi alhamdulillah kita sehat walafiat, Allah berikan kemanfaatan. Mudah-mudahan Allah setelah mengetahui niat kita, Allah menyaksikan apa yang kita niatkan di kajian zuhur kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dan kemanfaatan hidup tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama dan terakhir dan seterusnya kami ucapkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah dianggap orang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka kami ucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada seluruh pimpinan, jajaran, dan staf di Sentra Mandiri ini, terkhusus orang tua kami, Ayahanda Bapak Kurniawan, yang syukur alhamdulillah rumahnya nggak jauh. Zonanya masih sama, ya. Dekat-dekat kali juga, ya. Cuman bedanya beliau di Pesing, saya di Joglo, pinggiran juga, ya. Karena kali Pesing itu kiriman dari Pesanggerahan, kiriman dari Gebyuran, yang saya juga tinggal di situ di Joglo, ya. Jakarta Barat juga. Alhamdulillah tinggalnya di Barat, tapi Allah pertemukan di pusat. Ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan semuanya, termasuk guru saya Mas Devi, ya alhamdulillah beliau seringkali aktif di beberapa diskusi, dan orang tua yang saya nggak sebutin, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang istiqomah, yang ditunggu oleh baginda kita Rasul, hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusuri. Nanti aku tunggu engkau semuanya. Siapa? Kita, ikhwani. Ikhwani itu siapa? Man lam yarauni wa yu'minu bi. Enggak pernah ngelihat Rasul tapi beriman kepadanya. Kalau sahabat beriman pantas ngelihat Rasul. Kalau kita ngelihat kagak. Enggak pernah kita arisan bareng Rasul. Enggak pernah juga kita family gathering bareng Rasul. Ada yang pernah kondangan bareng Rasul? Nggak ada. Kita lah kata Rasul. Makanya sahabat nanya, nahnu ashabuka. Kita inilah keluarga kamu, saudara. Bukan, antum ashabi. Kamu ini sahabat-sahabatku. Yang aku tunggu nanti ikhwani. Siapa dia? Sahabatku, temanku, ya. Yang mana orangnya? Lam yarauni, belum pernah melihat Rasul, wa yu'minu nabi, tapi dia beriman, percaya kepadaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang Rasul tunggu. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, pimpinan dan karyawan, pegawai di lingkungan Sentra Mandiri yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diberikan kepada saya adalah keutamaan dalam menuntut ilmu. Setidaknya insya Allah ada 7 keutamaan yang akan kita bawa ke kantor kita bawa ke rumah kita bisa ceritakan kepada istri dan anak kita. Kenapa 7? Karena harinya ada 7. Sekarang Rabu, besok Kamis, 7. Adapun nanti kalau ada narasumber yang lain, ustadz yang lain, ya menyampaikan 14, ya boleh jadi ilmunya lebih banyak, ya, atau boleh jadi istrinya lebih banyak, ya. Jadi lebih banyak yang dikembangkan, ya. Saya alhamdulillah istri saya 4, ya, istri saya 4, anaknya, ya, anaknya yang 4, ya. Isinya masih 1. Jadi 7 keutamaan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak literasi yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Banyak bocoran-bocoran yang kemudian diberitahukan kepada kita ketika kita melaksanakan pekerjaan, tanggung jawab dan seterusnya, itu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Maka yang pertama adalah beda orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah tanya kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, kasih tahu aku, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya beda. Bahkan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik ketimbang ibadahnya seorang yang tidak berilmu. Kenapa demikian? Karena al-ibadatu bighairi ilmin mardudatun la turad. Beribadah tanpa ilmu maka sesungguhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tanpa ilmu akan melahirkan satu kemirisan-kemirisan, ketidakpahaman. Bahkan cenderung kemudian mengucilkan orang lain, bahkan merendahkan orang lain, bahkan kemudian menjustifikasi karena ketidakpahaman ilmu. Ada orang yang kemudian sholat Allahu Akbar, ya, tangannya nggak disedekap, tiba-tiba dipoto, cekrek, dikasih caption, ISIS lagi sholat. Ada yang midui, ada yang ngasih video, ya, Allah, sholatnya keder, Allah, kata keder. Ada yang mohon maaf, ya kan, Allahu Akbar, naruhnya di bawah. Ada yang caption, ya kan, kondor, enggak pakai celana dalam. Karena ketidaktahuan terkait ilmu. Belakangan zaman Covid, dingin, meriang, orang kemudian sholatnya maaf, lihat khusyuk. Ada yang caption, ya kan, ampek, bengek. Kenapa? Ketidaktahuan ilmu. Beda. Padahal kalau kita mau lihat film The Great of Constantinople misalnya, ada The Muhammad of Al-Fatih, itu aktornya, kemudian sholatnya mohon maaf di bawah. Karena itu mereka adalah Hanafi, Turki Hanafi. Hanafi itu di bawah Pusr, yang di atas Pusr itu Maliki. Kita Syafi'i misalnya mabaina surrati wasadyi, antara Pusr dengan dada. Masih punya Pusr, Pak? Ya, coba diraba-raba Pusrnya ada. Nah, makanya kita di sini, ya kan, antara Pusr dengan dada. Yang gini boleh, ini namanya sifat salatun Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, di antara sifat-sifat salat Nabi. Karena di gurun pasir itu dingin, ya. Bukan hanya itu, nanti ada salat khauf dan seterusnya. Yang kayak gini ya, boleh, ya. Bukan kemudian jantungnya sakit, enggak, tapi memang minta di qauli Syafi'iyah. Yang tadi yang mohon maaf kelepas, kalau bahasa joglonya ngampleh, ya, itu bukan ISIS, tapi itu adalah Malikiyah. Jadi buat takbirnya aja itu ada 6, 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6.
Kalau tidak didasari ilmu akan berbeda semuanya. Ini yang pertama. Ya. Belum lagi belakangan banyak teman-teman kita nih yang muda-muda, ya sholatnya karena mungkin AC atau mungkin cuaca yang sudah September, Oktober, November, Desember itu banyak kita dapatin di pom bensin. Allahu Akbar, gini-gini ya, ini namanya madhab meriang ya, kedinginan. Padahal Nabi cuma 3 ngajarin. Yang pertama alal wusgi, pergelangan, ketemu taruh. Yang kedua alal yadi, taruh di atas, alal yadi. Yang ketiga wayum siku alal yadi, dipegang, dicekel. 3 doang, 1, 2, 3. Nggak ada yang begini-gini. Akan berbeda nilainya. Kenapa ibu-ibu kemudian takbirnya jangan tinggi-tinggi? Cukup dia Allahu Akbar. Ya. Bapak-bapak ada yang tinggian dikit, Allahu Akbar. Udah 2 aja. Ibu-ibu nggak boleh tinggi-tinggi. Kenapa? Kalau tinggi-tinggi mukenanya kena kipas angin. Allahu Akbar. Bapak-bapak juga nggak usah takbir ngeluarin tenaga dalam. Allah, ada yang begitu. Allah, masalahnya yang sebelahnya, ya kan, udah siap-siap, wis, dibalik, ya kan. Sekarang ngeluarin tenaga dalam dia. Nabi cuma 2 kok. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul idza kabbara ketika takbir yuhadi baina udunaihi. Satu ketika yuhadi tangannya sampai telinga. Satu ketika yuhadi baina mankibaihi, sejajar sama bahu. Kenapa perempuan di bahu? Ya, karena lebih aman. Dia tertutup, muglak. Bapak-bapak boleh dua-duanya, gini boleh, gini boleh. Yang nggak boleh ngeluarin tenaga dalam, karena nggak ada madhabnya, nggak ada dicontohin. Allah. Maka yang pertama sekali lagi, keutamaan ilmu itu mengidentifikasi perbedaan. Maka ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini akan diberikan satu reward dan punishment dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyaknya, bukan karena kuantitasnya, tapi karena apa? Kualitasnya. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik. Ada orang mohon maaf lahir batin di musola terus, tapi kalau sama temennya juteknya 17 setan. Tapi ada orang yang dikit-dikit, lo mau ngopi, lo bengong aja, jangan bengong mulu. Kucing gua bengong mati no, gitu kan. Dikit-dikit ya kan ngasih gorengan, dikit-dikit ngasih bakso, dikit-dikit pulang bareng, ayo diboncengin. Tapi jarang-jarang kelihatan di musola. Oh ternyata emang dinasnya luar kantor. Maka sholatnya bukan di sentra, di Cut Mutia dia. Bahkan ketika itu nggak ada imamnya, maju dia. Ya, maju aja kalau zuhur sama asar apa? Karena modalnya cuma 2. Allahu Akbar. Sama sami Allahu liman hamidah. Jangan lupa, ntar Allahu Akbar semua lagi. Ya kan? Kecuali maghrib atau isya. Nah, itu memang perlu kondisi yang lebih baik. Ini satu, ya, bahwa bisa mengidentifikasi amal kita, pekerjaan kita dengan ilmu. Acak ucuk turun dari motor, dari mobil, masuk ruangan, itu enggak boleh-boleh aja sebetulnya. Tapi lihat Abdullah bin Umar
ketika mau masuk ruang kerjanya, ya lihat Khalifah Umar ibn Aziz, nggak lama, 2 tahun memimpin, tapi luar biasa. Seluruh gaji-gaji pegawainya itu di atas 300 juta. Ya, kalau kita lihat sejarahnya itu, meskipun ada naiknya ya, awalnya 20, 50 terus sampai akhirnya 350 juta. Itu kalau masuk kantor, ruang kantor nggak langsung masuk. Karena dari luar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mengucapkan salam? Karena yang hidup bukan kita doangan. Ada makhluk-makhluk Allah yang mungkin punya jatah di kantor kita. Ada makhluk lain mungkin di luar kerja kita, itu kerja dia. Jadi kalau tiba-tiba ada yang berubah di ruangan kita, biarkan saja. Tiba-tiba kayak ada yang lewat, nggak apa-apa. Yang penting ya kan, satu guru jangan saling mendahului, kan begitu. Karena kita mohon maaf nggak baca Assalamualaikum. Orang di kuburan aja kita diajarin Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau riwayat lain Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau orang yang nggak ada, mustahil Rasul ngajarin sesuatu yang tidak ada efeknya. Kok Assalamualaikum kum itu kalian semua, berarti ada orang di situ. Maka kita Assalamualaikum, dasarnya ada yang jawab nggak? Ada. Waalaikumsalam. Cuman kata Umar, kita ini punya kasyaf, tertutup. Yaumun la yura fihi, hari ini kita nggak bisa ngelihat mereka, tapi mereka bisa ngelihat kita. Tapi ada masanya nanti mereka nggak bisa ngelihat kita, kita bisa ngelihat dia. Tinggal pilih yang mana sekarang. Pilih kita ngelihat dia, dia nggak ngelihat kita, ya kan? Yang ada kita nggak masuk kantor. Kenapa lo? Ada yang lagi nyisir. Gimana itu? Agak ada. Dia yang ngelihat. Bener, ya emang tempat dia dulunya. Dulunya itu punangkanya ditebang, ya kan? Ini artinya mohon maaf lahir batin, ya kan? Tapi kalau kita menjalankan pekerjaan kita, ya, dengan keilmuan luar biasa, kata Nabi, man lam yabda amalahu bi basmalah fahuwa aqta. Siapa yang tidak memulai pekerjaannya dengan bacaan bismillah, menyebut nama Allah, fahuwa aqta, terputus. Nggak bisa dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa jadi amal soleh. Fahuwa abtar, sia-sia. Habaan mansura, bagai buih-buih beterbangan di lautan, nggak jadi apa-apa. Makanya kita begitu masuk Assalamualaikum, boleh jadi kita punya tetangganya nggak kelihatan, ya. Makanya nggak boleh tuh, ya kan, minum kopi panas-panas tiba-tiba ditelepon, dibuang aja di wastafelnya. Kesian, lagi ada yang nongkrong di situ, tiba-tiba kena air panas, pantangan, ya. Ada Muhammad Isa Daud, itu orang Mesir tapi pandai bicara Indonesia. Beliau senang sekali kemari dan menulis buku namanya Berbicara dengan Makhluk Lain, Jin dan seterusnya. Itu diantaranya pesannya, jangan suka buang air panas di wastafel, ya. Baru bikin dipanggil bos, ya kan, ya biar aja, tinggal WA temennya, ada kopi gratis. Di mana? Itu dekat meja. Punya siapa? Udah halal. Karena kita tahu kita gak bakal balik lagi ke situ. Ketimbang teman kita akhirnya was-was, wah kopi siapa nih? Gak ada yang punya. Cobain, lumayan. Padahal maaf, boleh jadi kopinya emang halal, tapi cara minumnya jelas tidak halal. Kita nggak tahu punya siapa. Ini satu, ya. Yang kedua, beberapa ulama memberikan starting point terhadap ilmu
berimplikasi kepada seluruh pekerjaan kita. Katakan misalnya ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Yahya bin Syarif, ya kan, beliau menulis kitab namanya Arba'in Nawawi, ya. Nawawi ada dua nih, yang satu Nawawi Tanara Al-Bantani, tempat masa kecilnya wakil presiden kita. Ada juga yang namanya Muhyiddin Abi Yahya Syaraf An-Nawawi, tinggalnya di Nawa, ya. Nawa itu kampung di Damaskus, ya. Dua-duanya panggilan Nawawi. Yang sana Tanara, ya, Nawawi Al-Bantani, yang ini memang Muhyiddin An-Nawawi. Nah, dua-duanya luar biasa, kitabnya juga lebih banyak, ya kan. Mau yang Tanara Al-Bantani Syekh An-Nawawi yang kemudian jadi imam di Masjidil Haram dan orang Banten, karena banyak orang kita ini jadi orang besar di sana. Ada sekarang namanya mufti Mesir, ya. Mufti itu berarti orang yang berfatwa, ya. Namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ketika berfatwa selalu bilang, ana tilmidi, ya, saya adalah murid dari siapa? Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani ini orang Padang. Jadi kalau Al-Padani orang Padang. Orang Bogor ada? Ya, kalau orang Bogor berarti Al-Buguri. Nah, ada itu, ya kan. Ustaz Al-Buguri, Subki Al-Buguri, ya kan. Kalau orang mana lagi, ya kan, lihat aja kampungnya mana, ya. Kalau dia orang Betawi, Al-Batawi, ya. Kalau orang Sunda, ya Sundawi, ya kan. Ini artinya bentuk bahwa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani punya kitab namanya Nasoihul Ibad. Nasoih itu nasihat-nasihat, ibad terhadap hamba. Imam Nawawi yang tinggal di Nawa, Syekh Muhyiddin Ibnu Syaraf Abi Yahya An-Nawawi juga punya kitab. Kitabnya 3. Yang pertama adalah Arba'in Nawawi, ya, hadis sahih 40 hadis, ya kan. Kemudian ada kitab namanya Riyadus Shalihin, ya. Jadi kalau satu namanya Raudhah, itu antara mimbar dan rumah Rasul namanya Raudhah, taman, ya. Kalau 2 Raudhatani, 2 taman. Kalau banyak tamannya Riyad, ya, taman-taman as-shalihin, orang-orang saleh, ya. Kitab yang ketiga Al-Azkar. 3 kitab ini, baik Imam Nawawi yang tinggal di Damaskus maupun Imam Nawawi yang tinggal di Tanara, ya, sama awalnya ketika beliau nulis kitab, ketika beliau mulai pekerjaan, beliau mengingatkan hadis yang disampaikan Rasul kepada siapa? Abi Hafs. Abi Hafs ini ada nama anaknya sahabat namanya Hafsah. Babanya berarti Abu, ya, Abi Hafs. Siapa dia? Umar ibn Khattab, ya. Makanya seringkali ibu-ibu perkumpulan atau istri-istri kita itu kalau kita lihat WA-nya, coba lihat WA grup anak-anak, itu bahasanya Mama Fani, Mama Fayad, ya, Mama si Anu, Mama si anaknya. Begitupun bapaknya, ya, Abu Fayad, Abu Haris, ya, Abu Muhammad. Ya, abun-abun itu sunnah, ya kan. Abu Hafs Umar ibn Khattab itu sami'tu min Rasulillah, aku mendengar sendiri dari Rasul. Berarti sanadnya langsung. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab ini ketemu dengan Rasul. Sahabat itu 2. Laqiya bir Rasulillah, ketemu dengan Rasul. Yang kedua, ya kan, hidup sejaman dengan Rasul. Karena ada orang yang hidup sejaman sama Rasul tapi tidak kemudian bertemu Rasul. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita mau kerja,
kudu kita niatin dulu ini mau apa niatnya. Kita niatin dulu ya. Ketika kita berangkat sama atasan kita atau bawahan kita atau siapapun rekanan kita, maka yang pertama kita harus berniat dulu, punya tujuan. Apa? Goalnya nih apa? Ya, berarti goalnya bukan hanya sesuatu yang kita buru, tapi apa? Jadikan itu wasail, bagian dari wasilah perantara. Kalau goalnya, kalau itu tercapai, ya, mudah-mudahan Allah redho. Nah gitu. Mudah-mudahan Allah senang. Ya, kalau Allah udah senang, Allah udah redho, apa juga dikasih. Gitu. Tapi kalau kita senang, atasan kita senang, tapi caranya kurang bagus, ya, caranya kurang pas, nilainya memang bagus, goalnya bagus, tapi ada cara yang mohon maaf nyakitin orang, yang mohon maaf ternyata ada pihak lain yang sedang transaksi, kita nyelonong. Nah, itu juga hal-hal yang perlu kita hindari. Biarkan dia selesai ketemu yang klien dia, baru kita masuk. Nah, ini artinya bahwa goal kita mudah-mudahan mardotillah, ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah itu terjadi ketika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, jadikan ilmu itu ayat. Ya. Apa itu ayat? Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menyelesaikan proyek 2 jam. Ternyata ada yang 20 menit. Oh, ternyata makin ke sini anak-anak kita makin pinter. Dari mana kita tahu? Lihat aja HP kita. Kita sering nanya, ini gimana sih kak? Ya, geser aja ya, geser. Ya kan? Tuh anak kita gayanya begitu. Karena lebih paham dia. Ya. Ketika nggak bisa, ini gimana sih kak? Gini aja nggak bisa. Kata anak kita, ya kan? Sama, ya kan, mahasiswa kita begitu. Ya kalau kita lagi kumpul, biasanya pegawai kita lebih pinter, ya, rekanan kita lebih canggih. Ya. Maka di sini kita pahami dulu bahwa ilmu itu ternyata ada keutamaannya. Keutamaannya adalah ayat. Dia bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang lebih bagus, kalau ada yang lebih baik, kalau ada yang lebih canggih dari kerjaan kita, bahwa Allah sedang menunjukkan ayat tanda-tanda kekuasaannya. Ada ayat yang berhuruf, ada ayat yang berharokat. Kita baca Al-Fatihah, ada hurufnya, itu ayat. Ada harokatnya, itu ayat. Tapi ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang harus kita baca, yang kalau kita cermati itu tidak lain dan tidak bukan sejalan dengan kehidupan kita. Maka Rasul ngajarin kita, kalau kita dapat proyek, ya, ada Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman dengan proyeknya, ya. Ada Abdullah bin Umar, ya kan, yang kemudian diutus untuk bernegosiasi dengan Yahudi saat itu, baik itu Yahudi Bani Nadir, Quraizoh, Hunaiko, dan Bani Haibar. Proyek saat itu ini juga bagian agar kita kemudian juga melihat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat proyek bagus kerjaan kita lagi senang, semuanya lagi happy, ada caranya. Rasul ngajarin kita, kalau dapat yang begitu, sebutlah alhamdulillahilladzi tatimmu bi nikmatihis shalihat. Sebutlah kalau lagi enak hati kita, nyaman, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tatimmu, kau sempurnakan nikmat ini, kemauan ini, tujuan ini. Dengan apa? Binikmatihi tatimmus shalihat. Jadi amal soleh. Jadi kerjaan kita bukan cuma kerjaan, tapi jadi amal soleh.
Laporan keuangan kita cakep kita bikin, baca bismillah, niat karena Allah. Itu begitu nanti selesai dipakai sama yang bawahan kita, dipakai sama penerus-penerus kita, dipakai sama yang lain, jadi role model, itu jadi amal soleh, amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan dia ayat. Kalau sudah kita jadikan ayat, maka keutamaan ilmu menghilangkan, mohon maaf, lahir batin pekerjaan kita dari sesuatu yang menipu, sesuatu yang kamuflase, sesuatu yang kemudian merugikan orang lain. Bahkan mungkin sampai rumah tangga tidak akan kita temukan KDRT kalau kita anggap bahwa ilmu itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa ilmu ini membentengi kita. Ya, ilmu membentengi kita, hisnun. Ya. Dia jadi junnatun, dia jadi jinnatun, dia jadi jannatun. Tulisannya sama tapi bunyinya beda. Tulisannya jim nun ta, jim nun ta, jin nun ta. Yang pertama junnah, junnah domah depannya, junnatun perisai, tameng. Yang kedua jinnah, ya, jinnah itu berarti jin, ya, suatu yang menggoda, ya, suatu yang kemudian membuat kita miring dan seterusnya. Yang terakhir jannah, jannah itu berarti surga. Junnah perisai ini, keutamaan ilmu itu membentengi kita. Kata Rasul, al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat, di antara kedua-duanya ada sesuatu yang remeng-remeng, abu-abu. Kita masuk kantor jam 8, keluar jam 4 misalnya, ya, gajinya misalnya 6 juta gajinya, ya kan? Halal apa haram itu? Halal, ya, alhamdulillah, itu halal, pakai dah, ya. Tapi tiba-tiba ada telepon, jemput. Mana jemputnya? Taman Lawang. Berangkat Taman Lawang. Ya kan? Ternyata, ya kan, ada rekanan kita di Taman Lawang. Karena sama-sama rekanan, sama-sama nggak enak dah. Ya. Ini antara kita aja berdua, ya. Iya. Begitu mau pisah, mau sama-sama pulang, ya kan, tiba-tiba maaf disalamin, ya kan. Ada ini apa tuh namanya, mangga, ya, mangga gajah. Udah nyobain Pak mangga gajah? Saya baru nyobain kemarin di Indramayu. Itu gedenya semeja ini kali, gede banget mangga gajah. Ya, cuman dia kudu dimakannya sebelum matang bener. Kalau udah matang agak berair. Ya. Itu kan mangga gajah, kita terima mangganya halal, ya. Cuman di balik mangganya ada amplopnya, ya. Itu yang ribet, ya. Kita nggak tahu ngapain dan posisinya ada Taman Lawang, kira-kira halal apa haram itu? Kita bilang halal, bukan kerjaan kita. Kita bilang haram, nggak ada yang mengidentifikasi haram juga. Maka yang begitu namanya remeng-remeng, abu-abu. Ya. Maka yang begitu-begitu jangan dikasih bini kita, jangan dikasih anak kita, ribet urusannya. Ya, anak jadi pada ngelawan, ya, bini pada keluar-keluar aja nggak ngomong-ngomong, ya kan? Karena apa? Ada sesuatu yang berimplikasi dengan pekerjaan kita. Maka yang halal jelas, makanlah yang halal. Yang haram jelas, tinggalkan yang haram. Yang tengah-tengah subhat, tidak halal, tidak haram, maka sebaiknya kita tinggalkan. Dak mayuri buka, tinggalkan yang ragu-ragu. Ya, itu namanya subhat. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, ilmu ini menghantarkan kita pada derajat yang lebih tinggi.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman menuntut ilmu itu Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Makanya nanti sela-sela habis kita meeting pagi ada sholat duha, ya. Yaudah, kita selesai, ketemu lagi di ruangan. Itu ada waktu setengah jam, kita bisa sholat duha. Ya. Lihat sholat duha itu luar biasa. Fa in kana rizki, kalau rezeki saya itu fis samai, di langit, fa anzilhu, turunin ya Allah. Fa in kana fil ardi, kalau di bumi, keluarin. Fa in kana buaidan, buaid jauh, takoribku, deketin. Fa in kana muksiran, kalau susah, fayasirhu, gampangin. Ya. Bahkan fa in kana qalilan, kalau rezekinya dikit, kasih teman aja, temen lo kasih. Kalau kita yang mana? Yang banyak, ya. Banyak halal berkah. Fa in kana qalilan fakasirhu, ya. Di rumah ada anak istri, di rumah ada majelis ta'lim, di rumah mungkin ada anak yatim, ya. Di kantor mungkin mohon maaf ada kegiatan ini, kegiatan itu, yang kemudian rasanya nggak mungkin kalau kita jadi komentator, rasanya nggak mungkin kalau kita kemudian jadi hanya penonton. Kita pengen jadi aktor-aktor ulung agar uang kita bicara nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan di malamnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam bangun dah biar entaran, nggak usah lama-lama. Ya ayuhal mudassir, wahai orang yang lagi selimutan, qum fa'anzir, bangun sentaran. Qumil laili illa qalila, sebentar aja, nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat cukup, 1 rakaat juga cukup. Witir kita, paling kagak kita wudu, witir ngadep Allah. Ya Allah, ya mana bocor mulu ini rumah, ya kan? Itu kamar mandi, ya Allah, mulai jebol mulu, itu banjir mulu. Kali kita dikasih rumah yang agak banjir, ya Allah. Kira-kira begitu. Pengen ngopi, ya kan nggak ada air panas, nggak usah nyari bini, ya. Mintanya sama Allah, jangan minta sama bini. Musyrik itu, minta sama bini, mintanya sama Allah, ya kan. Pengen mindo, ya kan, nggak ada nasi, ya kan, mintanya sama Allah, jangan sama bini. Cuman mintanya di depan muka bini kita. Ya Allah, pengen ngopi ya Allah, ya, depan bini kita ngomongnya. Tapi jangan minta sama dia, musyrik. Mintanya sama Allah. Ya Allah, iseng ya Allah, ada hujan, ngindo kali enak ya Allah, gitu kan. Di depan bini kita. Ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah tinggiin, Allah ganti tempat kita sekarang. Pegawai, ntar nanti jabatannya, ntar mungkin apanya, mungkin yang lainnya, tunjangannya dan seterusnya, Allah pindahin ke tempat yang lebih baik. Itu yang kelima. Yang keenam, nah yang keenam ini, ya kan, kita jadikan ini wasilah untuk anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita bakal punya anak laki yang kerjaannya mungkin di lapangan mulu, nggak betah di rumah. Kalau anaknya 1, anaknya 3, 4, belum yang perempuan. Makanya ada anak kita yang kerjaannya di rumah mulu, nggak kemana-mana. Dibeliin motor nggak mau, dibeliin mobil nggak mau. Ya, maunya apa sih? Enggak ya, maunya nungguin ayah aja pulang kerja, mau mijitin ayah aja kalau udah pulang kerja. Ya, anak yang di rumah mulu ini nggak kemana-mana, namanya Kamarudin. Tapi yang tukang jalan,
Dikit-dikit minjem motor pak abangnya, dikit-dikit mobil dibawa keluar. Itu namanya Jalaluddin, tukang jalan. Ya. Ada yang malu-malu, mau kemana sih? Udah ganteng banget, minjem motor dong. Ya itu namanya Hilaluddin. Ya malu-malu dia hilal kan kecil. Ya. Ada yang terang-terangan, ya tiba-tiba nelfon, Pak, ya mobil bawa ya, motor bawa ya, gitu kan. Ntar bukain pintu ya, nyuruh-nyuruh dia. Itu namanya Badaruddin, ya kelihatan dia badar. Ya. Tapi dengan itu kita bisa jagain kita, anak kita dari siksa api neraka. Siapa lagi yang jaga kalau bukan kita? Apalagi anak kita perempuan. Maghrib kita telepon, di mana kak? Ya, sebab apa? Ayam aja maghrib dicari ayam. Ini perawan gak dicari. Di lampu merah pak, yang bener. Tuh lihat tuh lampu merah. Ya kalau di lampu merah HP-nya masukin tas, dijamret aja, ayah juga beliin. Gitu. Kita jaga. Yang terakhir, kita sholat zuhur tadi ada masanya, kita selesai disolatin. Kita kerja di ruangan kita ada masanya, kita umur pensiun belum, umurnya udah nyampe. Kamin soihin, berapa banyak anak muda meninggal duluan. Tapi wa kamin amilin, berapa orang yang sakit-sakitan, syahidun minad dahri, sampai sekarang masih sehat, masih itu. Maka sholat kita selesai, pekerjaan kita selesai. Ayo kita jadikan pekerjaan kita itu jadi amal soleh. Ada yang ngikutin. Bagaimana caranya? Regenerasi. Jadiin partner. Ya, siapapun dia, ayo kita rangkul. Siapapun dia, nih, yang bagus begini. Itu udah bagus itu, tapi yang bagus begini yang cocok. Itu kalau dipakai terus jadi amal soleh. Terus dipakai jadi amal soleh. Diterusin lagi yang lain jadi amal soleh. Maka mudah-mudahan salat kita, ibadah kita dan semuanya, inna salati, ya salatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, ya hidupku wa mamati, ya mati apa meninggal, ya mati. Kalau meninggal berarti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali, kita meninggal. Ya. Kalau mati berarti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, urusan kita digampangin Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita bekerja semakin baik, dan orang-orang yang bersinggungan dengan kita semakin baik, dan semuanya menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur ashabina fi sentra mandiri hada ya Allah, fi sentra mandiri hada ya Allah, ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wa qad yurjali jarhi sayfi bur'un wala bur'ali majar halisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, mohon maaf lahir batin. Hendak kemana obat dicari? Usikum manafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.